Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini saya dapat mempresentasikan mengenai hasil kerja praktik saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adiansyah dari Manajemen 17C. Saya mengambil judul mengenai tentang sistem kompensasi di PT Jasa Keuangan Group. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suroso SEMM selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya untuk bisa dan dapat menyelesaikan kerja praktik ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Koordinator Kerja Praktek, Bu Santi, Bu Dwi, dan Bu Deksi yang telah memberi arahan-arahan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan atau artikel kerja praktek ini dengan baik dan benar. Baik, kita langsung masuk saja ke latar belakang. Nah, kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswanya untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Nah, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi, keilmuan berbasis teknologi dan apabila diperlukan perusahaan atau instansi dapat berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi tersebut. Nah, selanjutnya alasan kenapa saya memilih judul sistem kompensasi di PT Jasa Keuangan Group ini karena sehubung saya ditempatkan di bagian administrasi yang sesuai dengan kejuruan program studi, maka judul yang saya ambil itu lebih mengarah kepada bab kompensasinya, mengenai sistem kompensasi perusahaannya, dengan harapan saya dapat membantu dan mengatasi masalah yang ada pada bagian administrasi di PT Jasa Keuangan Group tersebut. Nah, berkaitan dengan latar belakang tadi, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2017 memilih PT Jasa Keuangan Group ini sebagai tempat kerja praktek dengan bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana cara atau sistem perusahaan PT Jasa Keuangan Group ini, sistem kompensasi perusahaan yang memberikan kompensasi kepada pegawai atau karyawannya itu seperti apa dan bagaimana. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambaran umum perusahaan PT Jasa Keuangan Group. Nah, PT Jasa Keuangan Group ini merupakan sebuah holding company yang bergerak di bidang jasa properti, transportasi, dan distribusi. PT Jasa Keuangan Group juga merupakan bagian dari solusi bisnis di Indonesia yang akan mewujudkan impian para investor dari dalam maupun luar negeri dalam pengembangan jasa properti, transportasi, dan distribusi. Nah, PT Jasa Keuangan Group ini didirikan oleh Bapak Haji Ali Akbar, sarjana ekonomi, selaku direktur dan pemilik. Berdiri pada tanggal 1 Januari 2014 dengan bertujuan untuk mengemban misi dalam menciptakan output proyek yang menghasilkan nilai yang optimal bagi stakeholder ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada biodata umum dari PT Jasa Keuangan Group. Namanya PT Jasa Keuangan Indonesia, terus berdirinya tanggal 1 Januari 2014 yang beralamat di Jalan Galuh Mas Raya, Ruko Arkadia, Sukaluyu, Kecamatan Truk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41331. Dengan jumlah karyawannya kurang lebih 36 orang dan bidang jenis perusahaan, produknya atau bidangnya itu mengenai tentang jasa transportasi, properti, dan distribusi. Emailnya bisa dilihat yaitu jkw.transportasi@gmail.com. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada definisi manajemen. Definisi manajemen menurut Dian Wijayanto tahun 2012 di halaman 10, manajemen merupakan ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu disusun melalui proses pengkajian yang panjang oleh para ilmuwan di bidang manajemen dengan pendekatan ilmiah dalam aplikasinya. Manajemen merupakan seni, yaitu seni mengelola sumber daya
yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Nah, berdasarkan pengertian manajemen tersebut, maka dibuat sintesa bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan untuk mendapatkan tujuan yang efektif dan efisien, di mana di dalamnya terdapat pemberian perintah dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya ada definisi manajemen sumber daya manusia atau middle teorinya. Menurut Marwansyah di tahun 2010 di halaman 3, manajemen sumber daya manusia yaitu pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja serta hubungan industrial. Nah, berdasarkan definisi manajemen sumber daya manusia yang telah disebutkan tadi, dapat ditarik sintesa atau dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien. Nah, ini ada pengertian kompensasi atau range teorinya. Menurut Saihuddin di tahun 2019 halaman 112, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan meliputi pembayaran tunai langsung dan pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Nah, berdasarkan pengertian kompensasi yang tadi disebutkan bahwa kompensasi ini merupakan balas jasa yang diterima oleh karyawan dari perusahaan atau instansi baik secara materi maupun non materi, baik secara uang maupun tidak, bisa bentuk fasilitas, tunjangan kesehatan dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada sistem. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas susunan yang teratur dan pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang terdiri dari beberapa elemen. Komponen dan elemen tersebut dapat berwujud benda maupun metode yang saling berhubungan, berinteraksi dan kerjasama secara teratur untuk mencapai tujuan. Sistem merupakan berasal dari bahasa. Sistem berasal dari bahasa sistema yang berarti metode-metode atau tujuan dan lainnya. Nah, selanjutnya ada tujuan dan metode. Nah, tujuan dari kerja praktek yang saya lakukan adalah untuk memahami dan menerapkan sistem kompensasi pada PT Jasa Kawan Group yang pastinya untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan saya, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat jika dipublikasikan pada instansi atau perusahaan. Dengan begitu, penulis dapat mengetahui bagaimana cara dan sistem kompensasi di PT Jasa Kawan Group, serta dapat menganalisis permasalahan mengenai hal tersebut, serta dapat belajar mengimplementasikan ilmu mengenai sistem kompensasi yang telah dapat langsung pada lingkungan dunia kerja yang sebenarnya. Ada metode selanjutnya. Nah, saya menggunakan library research menggunakan metode library research yang merupakan usaha saya untuk mengumpulkan informasi berdasarkan topik dan pembahasan masalah yang sedang diteliti. Informasi yang dikumpulkan menggunakan literatur atau kepustakaan seperti buku, catatan, laporan hasil penelitian, artikel dan karangan ilmiah lainnya, ensiklopedia dan sumber elektronik maupun sumber cetak lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi selama melakukan kerja praktik di PT Jasa Kawan Group dengan metode deskriptif yang digambarkan melalui teks. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan kerja praktik. Tugas-tugas yang saya lakukan ada dibagi dua. Yang pertama ada tugas utama saya dan ada tugas pendukung saya. Tugas utama saya membantu bagian administrasi melakukan rekap absen karyawan dan mengetahui sistem pengajian kompensasi lainnya. Nah, melakukan rekap absen karyawan ini merupakan
di mana kegiatan saya, mereka absen seluruh karyawan dengan selama 1 bulan penuh. Selanjutnya ada mengetahui sistem pengajian kompensasi lainnya. Dalam artian di sini saya sebagai penulis artikel ini hanya diberikan berupa informasi saja terkait bagaimana sistem kompensasi yang berada di PT Jasa Keuangan Group, bahwa di dalamnya itu tertera absensi baik masuk izin sakit itu tidak akan mengenai gaji pokok, tetapi absensi berpengaruh kepada prestasi kerja karyawan tersebut untuk kenaikan gaji, dan adapun tunjangan-tunjangan kesehatan dan fasilitas lainnya yang diberikan oleh Jasa Keuangan Group kepada karyawannya. Yang kedua ada tugas pendukung. Nah, tugas pendukung di sini saya membantu bagian administrasi melakukan input delivery order, yaitu menginput surat jalan atas order yang telah dilakukan yang dimasukkan kepada Microsoft Excel. Yang kedua ada monitoring tracking, artinya monitoring tracking ini pengecekan sudah perjalanan, bahwa barang itu, pengiriman barang itu sudah sampai kepada tempat tujuan atau belum. Ini yang disebut dengan monitoring tracking. Nah, backup in-app tracking itu adalah kegiatan di mana pengecekan bahwa atau perekapan di mana kendaraan-kendaraan atau pengiriman yang sudah sampai kepada tempat tujuan tapi belum melakukan pembongkaran. Nah, selanjutnya ada membuat surat perintah kerja. Membuat surat perintah kerja ini adalah kegiatan di mana saya dan bagian admin itu ditugaskan untuk membuat surat perintah pengiriman barang, di mana yang di dalamnya itu ada berisi nomor polisi pengirim, kendaraan pengirim, nama supir, dan jenis dan tujuan kemana order tersebut atau pengiriman barang tersebut akan dikirim. Nah, yang selanjutnya ada input invoice. Nah, input invoice ini adalah surat penagihan, input surat penagihan atas order yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir ada closing invoice. Closing invoice di sini adalah penyamaan atau penyinkronan, di mana kegiatan penagihan PT Jasa Keuangan Group terhadap customernya. Yang saya alami itu kepada PT Unicam, seperti itu. Nah, selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang saya dapatkan di PT Jasa Keuangan Group ini adalah pembagian bonus yang diberikan hanya kepada karyawan yang berkontribusi atau berkaitan dengan proyek yang dikerjakannya saja. Selain itu, karyawan tidak berkontribusi atau tidak berkaitan dengan proyek tersebut justru tidak diberikan atau tidak mendapatkan bonus atau kompensasi. Sehingga ini akan terjadinya kecemburuan sosial dan berdampak pada motivasi kerja, bahkan loyalitas karyawan kepada perusahaan pun akan menurun, seperti itu. Maka solusi yang saya dapatkan atau yang saya dapat hasil saya analisis tadi untuk masalah itu, untuk permasalahan yang tadi selesai dijelaskan bahwa pembagian bonus yang kurang efektif itu, maka dari itu perusahaan harus menyamaratakan pembagian bonus yang didapat oleh perusahaan untuk diberikan kepada semua karyawan. Dalam artian samaratakan ini jadi sesuai dengan yang saya mengatakan sini adalah sesuai dengan porsi kerjanya masing-masing. Jika kontribusinya banyak, maka dia akan mendapatkan yang lebih banyak. Jadi begitupun sebaliknya. Nah, jadi semuanya meskipun perusahaan ini terdapat beberapa bagian tertentu, namun mereka saling berkontribusi satu sama lain untuk bisa dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu, jika salah satu saja tidak berkontribusi, justru akan merusak atau akan menggagalkan rencana perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya. Maka dari itu, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan terus tetap memotivasi kerja karyawan, perusahaan harus adil dan menyamaratakan pembagian bonus dan insentif lainnya untuk seluruh karyawan sesuai porsi dan kerjanya masing-masing dan kontribusinya masing-masing. Intinya ini berkaitan dengan beban kerja dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan yang dilakukan saya selama kerja praktek yang dimulai pada tanggal 20 Januari hingga 14 Februari 2020 di PT Jasa Keuangan Group. Saya dapat memahami bahwa bagaimana sistem kompensasi di dalam perusahaan tersebut, mulai dari mereka absen karyawan, mengetahui sistem penggajian dan kompensasi lainnya. Permasalahan yang ada pada PT Jasa Keuangan Group pada bagian administrasi yaitu
ya semua karyawan pemberian pada bagian hasil itu mengenai pemberian kompensasi. Itu masalah yang saya temukan di bagian administrasi PT Jasa Keuangan Group. Hal ini disebabkan karena tidak semua karyawan dapat kontribusi atau terlibat dan berkaitan dengan sebuah proyek. Maka penulis atau saya sebagai menulis dapat menarik kesimpulan bahwa bagian administrasi harus bisa mengelola bagaimana caranya agar semua karyawan bisa mendapatkan semua bonus atas kompensasi yang seimbang untuk karyawan sesuai dengan kontribusi dan pekerjaannya. Dan selanjutnya ada saran. Yang pertama ada saran untuk PT Jasa Keuangan Group. Yang pertama, perusahaan harus dapat meningkatkan kembali kedisiplinan kegiatan kerjanya. Terus yang kedua, ada perusahaan harus meningkatkan kerjasama tim dan juga dapat memberikan perhatian lebih kepada staf untuk mengurangi stres kerja. Dan yang ketiga ada untuk permasalahan bagian administrasi, yaitu perihal mengenai kurangnya kompensasi dalam pembagiannya bonus. Sebaiknya perusahaan harus lebih memperhatikan agar pembagian bonus dan insentif ini pada semua karyawan agar dengan pemberian kompensasi ini karyawan dapat meningkatkan motivasi kerjanya dan loyalitas kerjanya kepada perusahaan. Nah, yang keempat atau yang terakhir, saran bagi PT Jasa Keuangan Group itu perlu adanya penilaian kerja yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawannya serta dapat mengetahui apakah kompensasi yang sudah diberikan kepada mereka itu dapat berpengaruh tidak terhadap kinerja mereka, akan meningkatkah atau menurunkah atau tetap segitu saja. Nah, selanjutnya ada untuk Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang pertama, fakultas sebaiknya lebih meningkatkan kerjasama dengan perusahaan agar terjalin hubungan yang baik. Hal ini dapat memudahkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mudah dalam memasuki dunia kerja. Nah, yang kedua atau yang terakhir, dan sebaiknya universitas memberikan arahan serta bimbingan yang baik untuk mahasiswanya, yang lebih baik lagi untuk mahasiswanya yang akan melaksanakan kerja praktik agar semuanya berjalan dengan lancar. Seperti itu. Dan ini ada foto-foto kegiatan saya selama kerja praktik di PT Jasa Keuangan Group. Ini bimbing saya Bu Vera, dan ini kepada staf-staf jajaran bagian-bagiannya. Dan ini foto-fotonya bersama. Nah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen sekalian. Alhamdulillah saya bisa dapat mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan baik. Meskipun kondisi sedang pandemik seperti ini bukan tidak memungkinkan bahwasanya memutuskan kreativitas seorang mahasiswa untuk dapat mempresentasikan hasil kerja praktek yang telah dilakukan sebelumnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing saya dan rekan-rekan mahasiswa manajemen 17C yang telah membantu saya untuk bisa dapat menyelesaikan laporan-laporan, artikel-artikel dan presentasi, dan bisa sampai saya presentasi di sini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three.